Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Selamat pagi Indonesia, Sabahul khair dari Arab Saudi. Teman-teman kembali lagi ya bersama aku Enik. Aku pekerja migran Indonesia di Saudi Arabia dan aku bekerja sebagai penjahit. Teman-teman, kegiatanku hari ini masih seperti biasa. Kegiatanku setiap hari adalah menjahit karena aku kerja sebagai penjahit. Ini adalah pekerjaanku hari ini. Kainnya Masya Allah, tabarakallah, kainnya bagus sekali, ada kristal-kristalnya, berkilau. Ini udah aku potong ya teman-teman, seperti biasa. Udah aku potong di mashgol, lalu aku bawa ke kamar dan mau aku jahit di kamar. Ini furingnya belum aku obras karena kemarin tuh sibuk banget di mashgol, jadi nggak sempat ngobras. Ini udah aku siapin resleting, udah aku siapin bra juga. Tadi udah habis ngeteh, bikin teh min. Sekarang waktu Arab Saudi sudah jam 9:08. Hari ini tuh sebenarnya kerjaanku ada 2 teman-teman, tapi aku baru motong satunya belum aku potong. Nah yang ini mau aku jahit dulu, nanti kalau udah selesai aku kemas gol dan motong lagi untuk kain yang kedua insya Allah. Semoga cepat selesai. Yuk teman-teman, temani aku kerja hari ini sampai selesai. Ini udah langsung mulai kerja ya teman-teman. Jadi di Arab Saudi itu beda, nggak kayak waktu aku dulu di Indonesia. Di sini itu harus serba cepat, kerja pun cepat. Orang-orang sini kalau nyuruh pun harus cepat. Dulu waktu aku masih baru di sini, aku tuh agak kaget sama kebiasaan orang sini yang kalau nyuruh-nyuruh itu kayak nggak sabar gitu. Harus cepet-cepet, semuanya harus surah atau cepet. Surah itu artinya cepet teman-teman. Jadi orang sini kalau nyuruh-nyuruh itu pasti belakangnya dikasih embel-embel surah, cepet gitu. Kayak udah jadi kebiasaan gitu loh. Mereka kalau nyuruh-nyuruh itu harus cepet. Maunya cepet teman-teman. Ngejahit juga maunya cepet, ngerjain apa juga maunya cepet. Pokoknya orang sini tuh semua serba cepet teman-teman. Padahal mereka sendiri juga nggak bisa ngelakuin, misalkan bikin baju cepet-cepet selesai gitu. Padahal mereka juga nggak bisa. Tapi kalau nyuruh itu nggak hitung-hitung, pengennya cepet aja. Kadang di sini aku juga menyediakan jasa menjahit musta'jil atau jahit kilat gitu. Jadi misalkan hari ini mereka ngasih kain, besoknya jadi. Kalau aku lagi nggak banyak kerjaan, terus ada waktu luang bisa ngerjain itu, biasanya aku ambil teman-teman. Jadi kalau terima jahit musta'jil atau kilat itu biasanya harganya lebih mahal. Kadang kalau aku ada waktu senggang, lagi nggak rame-rame banget gitu, aku bisa ambil jahit yang mustajil itu atau jahit kilat. Jadi mereka ngasih kainnya hari ini, terus besoknya tuh udah langsung jadi gitu. Ongkos jahitan mustajil atau jahitan kilat itu juga lumayan teman-teman. Misalkan harga normalnya itu 300 misalkan. Kalau mereka minta mustajil itu kita bisa naikin 100 rial jadi 400 gitu. Itu harga di tempat jahitku ya. Teman-teman kalau ada yang lihat video ini, teman-teman boleh sharing di tempat kalian kalau mustajil itu biasanya naikin harganya berapa teman-teman. Tulis aja di kolom komentar. Tapi kita lihat jenis kainnya juga sih teman-teman. Kalau kainnya mudah, nggak banyak manik-maniknya, nggak banyak kristalnya, itu biasanya aku naikin 100 gitu. Kalau kainnya sulit yang ada kristal-kristalnya atau ada mute-mutenya banyak itu, biasanya mungkin harga normalnya sekitar 350-an rial. Itu kalau mereka minta mustajil atau cepat-cepat jahit kilat gitu, aku naikinnya sampai di 500. Tapi mereka mau bayar, soalnya biasanya itu mereka udah darurat harus besok dipakai gitu. Sebenarnya enak kalau bisa ngambil jahitan yang seperti itu, mustajil atau kilat.
harganya lumayan mahal, tapi ya itu kalau memang benar-benar kita ada waktu luang baru kita bisa ambil. Soalnya kadang ada orang yang datang bilang bisa jahit mustajil nggak, besok langsung jadi gitu. Nah pas hari itu ternyata kita juga lagi ada kerjaan tanggal yang sama, hari yang sama itu juga, jadi nggak bisa ambil. Kalau pas lagi nggak ada kerjaan itu langsung aku ambil biasanya. Kadang mereka juga udah tahu kalau aku bisa ngerjain cepet gitu, hari ini ngasih kain besoknya jadi, itu kadang mereka juga maksa kalau emang benar-benar dorori atau memang benar-benar besok itu darurat dia harus pakai baju itu. Kadang aku udah nggak mau, malah merekanya yang maksa. Kalau ketemu customer yang baik orangnya gitu, kadang mereka malah maksa, udah kalau kamu bikin kamu selesain besok, nanti aku tambahin lagi deh gitu. Tapi aku juga pilih-pilih teman-teman, kalau dapat jahitan mustajil atau yang jahitan kilat itu, aku harus benar-benar pastiin modelnya itu sulit atau enggak gitu. Kalau pakai korset terus modelnya sulit itu biasanya aku nggak ambil. Biasanya lama pengerjaannya, jadi aku tuh kadang butuh mikir dulu ini nanti modelnya gimana, jadi aku nggak mau ambil resiko. Biasanya kalau untuk jahitan mustajil itu yang modelnya sulit atau yang ada korsetnya, aku biasanya paling cepat ngambil waktunya itu 2 hari gitu. Kalau mereka mau 2 hari juga nggak apa-apa, aku ambil. Jadi ada waktu buat berpikir gitu loh, buat mikirin ini nanti motongnya gimana, terus buat mikir ini modelnya ngepasinnya gimana gitu teman-teman. Itu aku harus mikir dulu teman-teman, sebelum motong tuh harus aku pastiin. Aku malamnya itu udah kadang nggak bisa tidur mikir, besok ngerjain ini aku ngerjainnya gimana ya, modelnya gimana ya, caranya bisa pas ini, cara motongnya sebelah sini bagian sini tuh bagaimana ya, kayak gitu. Kadang tuh malamnya udah aku pikir sebelum aku motong tuh udah mikir. Makanya kalau dapat jahitan yang mustajil atau jahitan kilat, kalau modelnya sulit itu aku nggak ambil yang untuk mustajil 1 hari gitu, enggak. Biasanya aku bilang ke mereka karena ini modelnya sulit aku nggak ambil waktu 1 hari, kalau 2 hari mau nggak gitu. Kalau mereka oke, ya udah oke, aku ambil. Jadi seperti itu teman-teman, walaupun kerjaan mustajil itu uangnya banyak, tapi nggak semuanya aku ambil. Kalau sekiranya aku bisa nyelesain, aku ambil. Kalau sekiranya nggak bisa nyelesain, ya udah nggak aku ambil. Aku nggak mau ngecewain pelanggan-pelangganku teman-teman. Kalau kita udah janji hari ini selesai, ya berarti harus selesai gitu. Sekarang aku lanjut jahit bagian lengannya, ini tinggal sedikit aja aku jahit. Habis ini udah selesai teman-teman, alhamdulillah. Sekarang udah selesai, alhamdulillah. Pekerjaan hari ini selesai teman-teman. Ini bajunya, ini lengannya terpisah. Dan sekarang waktu Arab Saudi sudah menunjukkan jam 11.28. Aku mau lanjut pekerjaan kedua, tapi aku mau ke masjid dulu, mau motong dulu, habis itu balik lagi ke kamar jahit lagi teman-teman. Dan sekarang aku udah di masjid ya teman-teman. Ini aku udah mau motong lagi, itu udah aku siapin kain yang mau aku potong, tapi itu tinggal potong kainnya aja teman-teman. Furingnya udah jadi. Furingnya kemarin udah aku bikin. Nah ini furingnya, ini kemarin udah aku bikin, tapi ini nanti masih mau ditempel-tempel bagian sininya, ditempel sisa-sisa kainnya gitu. Jadi emang intanya terpisah, furingnya sendiri, kainnya sendiri. Sekarang aku tinggal motong kainnya, dan insya Allah hari ini harus selesai. Ini aku udah siap mau motong. Aku lanjut motong dulu ya teman-teman.
Sekarang aku udah selesai motong teman-teman, alhamdulillah. Ini udah selesai aku potong. Ini juga ada sisa pinggiran kainnya nanti buat kerudungnya. Dan ini foring yang tadi mau aku tempelin sisa-sisa kainnya. Ini udah aku potong-potong sisa kainnya, udah aku ambil bunganya. Nanti mau aku tempelin ke sini. Ini di sini aku udah panasin lem. Jadi nanti aku nempelnya sedikit pakai lem. Setelah tertempel pakai lem baru aku udah belin pakai jahitan tangan gitu ya teman-teman, biar kuat. Sekarang aku udah selesai nempelin ini teman-teman, tapi ini belum aku jahit ya. Ini tadi aku nempelinnya pakai lem ini. Ini cuma biar mudah aja nanti aku menjahitnya. Jadi dasarnya aku tempelin dulu pakai lem. Ini masih gini ya, aku nempelinnya cuma sedikit-sedikit gitu aja. Tapi ini udah nggak jatuh kok. Ini buat mudahin aja nanti kalau pas jahit tangan, jadi dia nggak geser-geser gitu. Udah aku lem sedikit-sedikit. Setelah ini aku mau jahit tangan samping-sampingnya gini biar kuat. Sekarang udah selesai teman-teman. Ini tadi yang cuma aku lem aja. Sekarang udah aku jahit tangan, udah nempel. Dan sekarang aku mau pulang teman-teman, mau jahit yang kain luarannya itu. Ini kan foring dalamnya ya, nanti luarnya itu masih ada yang dari kain itu. Sekarang aku mau pulang lanjut kerja di rumah lagi. Ini jahit kerudungnya ya teman-teman. Kerudungnya dari kain tile polos, nanti pinggirannya itu dikasih kain sisa kainnya tadi. Kerudungnya ini ukurannya 2x1, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, sesuai dengan permintaan customernya. Nah sekarang udah selesai jahit ininya, semua sisinya udah aku jahit, tinggal nempelin ini sisa pinggiran kainnya, mau aku tempel di sini biar cantik. Langsung kita tempel ya teman-teman. Ini aku pakai sepatu yang khusus buat ini ya teman-teman, khusus buat jahit kayak gini yang mote-mote gini. Jadi nggak usah ngelepasin motenya, langsung dijahit gitu aja cepet. Ini tadi sisa pinggiran kainnya itu ada 3 meter. Ini nanti kepake buat kerudungnya 2 meter. Masih ada sisa 1 meter lagi. Tapi aku belum pasang di lengannya. Aku mau tanya dulu ke madamnya. Dia mau nggak kalau sisanya aku pasangin di lengannya gitu. Nanti kalau dia mau baru aku pasang di bagian lengannya. Karena di sini tuh apa-apa kalau menjahit tuh harus dengan persetujuan yang punya baju teman-teman. Kadang kalau menurutku bagus, aku pasang langsung aku pasang tanpa izin ke yang punya. Itu mereka kalau nggak mau ya suruh bongkar dibongkar, padahal bagus. Jadi mending aku biarin aja. Nanti kalau orangnya udah datang, aku tawarin, madam mau nggak itu sisanya dipasangin di sebelah sini. Ntar kalau beliau udah oke, oh iya bagus ya taruh di sini, baru dipasang. Kalau nggak mau ya udah nggak usah dipasang. Kadang itu apa yang menurutku bagus ternyata nggak sama dengan pemikiran customer ya teman-teman. Jadi mending aku biarin aja, nanti kalau beliau oke baru aku pasang. Nah ini udah selesai teman-teman, alhamdulillah kerudungnya udah terpasang, ini rendanya, bajunya udah selesai. Mungkin nanti di bagian tila-tila polosnya ini aku tempelin sisa-sisa bunganya biar ada sedikit-sedikit motifnya gitu, tapi harus izin dulu sama yang punya. Ya udah teman-teman, alhamdulillah kerjaan hari ini udah selesai. Ini kerudungnya, itu bajunya yang luarannya, furingnya tadi udah dimasukul. Dan sekarang sudah jam 14.53, udah mau jam 3 teman-teman. Aku mau istirahat dulu setengah jam,
Habis itu berangkat ke Masgul. Terima kasih banyak ya teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.